Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang finansial teknologi atau fintech. Nah, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dinda Novitasari, Nurbaiti, dan Sapira Ramatun. Nah, langsung saja ke pengertian dari fintech. Nah, fintech menurut Bank Indonesia atau BI, fintech atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Nah, di sini juga ada pengertian fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Nah, pengertian di sini menurut OJK, fintech adalah sebuah inovasi atau industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech lending atau disebut dengan fintech peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disingkat dengan LPMUBTI adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Di sini ada cara kerja atau mekanisme pembiayaan fintech. Di sini kami mengambil contoh fintech lending atau peer-to-peer lending atau dikenal dengan pinjaman daring atau pindar. Nah, di sini ada seorang peminjam yang ingin meminjam uang atau ingin meminjam modal melalui aplikasi yang sangat tren sekarang, yaitu aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol itu aplikasi pinjaman online yang bisa dilakukan dimanapun menggunakan HP dan lain sebagainya. Di situ akan terjadi perjanjian dan transaksi. Setelah terjadinya perjanjian dan transaksi, semuanya akan diakses oleh penyelenggara fintech lending atau pemberi pinjaman. Nah, si pemberi pinjaman ini akan mencairkan uang tersebut kepada penerima pinjaman. Kemudian ada manfaat fintech. Yang pertama adalah transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, ada taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Kemudian keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah
keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjabati berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.